Dia lebih dari cukup. Bangun hatimu, latih dirimu untuk terus percaya. Dia lebih dari yang kita bisa gambarkan. Ya. Tidak ada lagu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk bercerita tentang hebatnya Tuhan kita. Saya teringat Paulus bilang, oh alangkah dalamnya, alangkah luasnya, mana itu? Roma ya. Siapa yang menjadi pikiran penasehat begitu? Siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Itu ya. Itu Allah kita. Ini bukan karena Paulus tidak tahu berbicara, ya kan? Semua penulis Alkitab, ya, Petrus misalnya mengungkapkannya, ya, dalam salah satu kalimatnya di suratnya. Dia bercerita tentang siapa Paulus. Ini menurut anggapan mereka. Jadi pada waktu itu Paulus dianggap hebat, ya. Sekarang juga semua teolog, ya, siapapun dia yang bicara tentang Paulus sebenarnya jago bicara. Toh? Sebenarnya ahli dalam berkata-kata. Lihat, ini perkataan si jago bicara. Coba sama-sama kita baca. 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Coba ulangi sekali lagi. 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bilang amin. Oh, ini Roma 11 ayat 33. Saudara bayangkan, ya, Allah yang sedahsyat ini, ya, yang menyatakan diri, kamu adalah umatku. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan dia Allah kita. Gitu. Nah bayangkan, ya. Ini jadi sekali lagi Paulus yang jago berkata-kata kehilangan kata-kata. Ya, mesti tambah kata oh. Oh, alangkah lagi. Tuh, betapa. Nah, tuh. Orang kaya. Oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Tak terkatakan. Itu Tuhan kita. Kalau masih ada yang kurang bangga. Aduh, saudara, ya. Kong sonin tahu ini saudara, kebanggaan diarahkan ke siapa? Tuh? Diarahkan kepada hal apa? Harusnya kan waktu kita melihat. Ini bayangkan, ini baru satu ayat ini. Harusnya cukup untuk membuat, bayangkan betapa dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah itu. Sungguh tak terselidiki. Lalu teolog masa kini merasa dorang lebih jago dari Alkitab. Ya. Pikir, oh sudah kalau so doktor, kan saudara, kan saya juga berkuliah. Loh, saya terkejut. So boleh masuk S2. Yang S1-nya bukan teologi. Loh, kamu tahu dari mana? Nah itu bayangkan saudara. Dia bisa MTH. Padahal sarjana S1-nya itu bukan teologi. Saudara bisa bayangkan enggak? Kenapa? Karena selalu berpikir gampang. Ya, kalau lulusan SMA saja bisa mengerti, apalagi yang sudah S1. Ini kan lihat cara kita meremehkan Tuhan dan firman-Nya. Orang pikir asal torang pandai. Oh, pasti torang so mengerti, gampang kok firman Tuhan. Gampang, siapa dah bilang apa? Ya. Ini si jago. Oh, bayangkan saudara, kalau saudara baca Alkitabmu ini,
berapa persen yang Paulus tulis Perjanjian Baru? Tuh, kurang lebih itu 13 surat dia yang tulis. Ya, Alkitab kita Perjanjian Baru itu cuma 27 kitab. Tuh, Perjanjian Lama kan 39. Ya, Perjanjian Barunya 27. Lalu 13 suratnya ditulis oleh Paulus yang nintau bicara. Coba. Lalu dia yang bilang, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Kong sapat orang, ya, mendengar sambil tidur. Oh, mau mengerti tempo apa? Pantas dia tidak bisa taat. Kenapa? Dia tidak pernah mengerti. Akhirnya, untuk dia firman Tuhan, mau ikut Tuhan, baku dapat dengan Tuhan. Apa soal itu? Kan saudara, kalau para politisi menempati tempat lebih tinggi dari Tuhan di hatimu, ya kan kelihatan dari cara penghargaanmu. Bayangkan, jumpa dengan Tuhan orang malas. Baku dapat yang para politisi yang sering tidak menepati janjinya, biarlah orang tepati dompet janji. Itu masa orang bikin kalah tuh keputusan Tuhan, rencana Tuhan padamu, perlindungannya. Bayangkan sebelum orang lahir, Tuhan bilang dia so tahu pat orang. Kong siapa tuh orang anggap enteng ini, saudara? Nah. Alangkah dalamnya kekayaan. Coba. Ya. Kalau orang belum bilang kekayaan rohani, no. Kekayaan materi. Semua Tuhan punya. Kok siapa lebih kaya dari Tuhan? Materi dia yang ciptakan. Tuh. Dia yang letakkan emas, perak, permata semua di dalam bumi. Dia tahu. Dia yang taruh. Ya. Oh, ini malah ternyata ini bahasa Inggrisnya tulis, oh the depth of the riches both of the wisdom and knowledge. Coba tadi bahasa Indonesianya, coba tunggu, enggak usah buka deh. Ini mama buka di sini. Iya, padahal ini nyambung. Soalnya ini kekayaan yang dimaksudkan dalam Alkitab ya. Jadi ini masalahnya saya betul-betul ini tidak terpikir sama sekali. Tadi saya pikir ini cuma awal bicara saja, ya. Nah, ini bayangkan ini saudara, Roma 11 ayat 33. Tuhan ajaib. Ya. Oh ya. Nah, lihat. Di sini kan tulis, oh alangkah dalamnya kekayaan, koma. Harusnya kalau saudara lihat ini terjemahan bahasa Inggrisnya, ini harusnya lebih tepat titik 2. Bukan koma. Ya. Oh, ini oh the depth of the riches both, ya. Both itu maksudnya kedua, ya. Ya, jadi di dalam kekayaan Allah itu ada 2, baik hikmat maupun pengetahuan. Oh, wisdom and knowledge of God. Coba ya. Jadi ini kekayaan di dalam Allah ya. Kekayaan Allah. Harusnya titik 2. Oh, apa tadi bahasa Indonesianya, Dek? Hikmat dan pengetahuan ya? Oh. Ya, bahasanya. Ini saudara, ya, orang mesti hormati para penerjemah kita. Dorang pasti ini so berjuang mati-matian ya. Saya ingat waktu belajar menerjemahkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, toh itu tidak tersusun seperti Alkitab kita, saudara. Ya, mari.
Tidak tersusun seperti terjemahan yang sudah kita punya, terjemahan bahasa Indonesia. Bukan, sorry. Tidak tersusun seperti kalimat bahasa Indonesia. Itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu sering jadi orang atur tuh kalimat. Kalau nyana salah mengerti. Salah mengerti. Nah itu waktu itu jadi di situ ada jenis kata soalnya. Jenis kata. Jadi karena ini kata keterangan, dia di mana? Ini kata benda, ini di mana? Ini subjek, ini mesti taruh di muka. Begitu saudara. Ya. Dapat lihat nyandak tersusun. Nah itu dalam bahasa sana. Jadi saudara untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke saudara pikirannya tidak susah. Ya. Itu lain kali dosen bingung. Tuh. Dia mau artikan kan masalahnya orang pakai misalnya kalimat-kalimat tertentu, kalimat umum. Tuh. Kalimat-kalimat umum kok mau diterjemahkan. Nah ini ya orang lain kali. Dosen bilang, kenapa mau dipikir begitu? Harusnya begini. Itu contohnya saudara. Ya, jadi mau menerjemahkan ini juga sulit. Ya, orang hormati para penerjemah Alkitab. Ya, mereka sudah melakukannya. Tuh. Dan ternyata bayangkan ini kalau orang lihat ini bahasa terjemahan yang lain, ternyata ini kekayaan ini ya dibagi dua tadi ya. Jadi kekayaan kaya akan hikmat dan pengetahuan. Jadi kan alangkah dalamnya. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan sungguh tak terselidiki. Coba deh balik ke bahasa Inggris, Mama Li. Ya, ini boleh ini ya. Tak terselidiki keputusannya, keadilannya, ya boleh juga. Tuh, ya. Jadi jangan sampai kita ini tanpa kita sadar kita meremehkan Tuhan yang luar biasa. Kemarin dulu pokoknya 2-3 hari ini saya membaca sebuah kalimat bilang begini ya. Mari sini juga, duduk sini aja. Ketika Tuhan memberimu tidak. Saat Tuhan bilang tidak. Saat Tuhan bilang tidak, bilang Pak Tuhan katanya, terima kasih. Jangan, siapa Tuhan? Siapa? Nah, ini kan orang model. Rupa orang tuh lebih tahu. Kalau dia so bilang tidak, ya pasti tidak. Ya, harusnya dijelaskan atau tidak. Bilang aja terima kasih. Karena pasti itu yang terbaik for tora. Aduh saudara. Ya, saudara mau tanya, iyo kalau dia kasih penjelasan. Kalau nyanda kau kecewa. Dan mungkin akhirnya malah menolak Tuhan. Meninggalkannya. Kan bodoh sekali. Toh? Padahal itu tadi. Alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuanmu tak terselidiki. Keputusan-keputusanmu, jalan-jalanmu. Apa Yesaya bilang? Sesungguhnya setinggi langit dari bumi. Pikirannya dan rencananya, jalan-jalannya. Ya, antara pikirannya dan pikiran kita sejauh langit dari bumi. Kau mau tanya leki apa tidak? Jadi waktu Tuhan bilang tidak, bilang oh Tuhan terima kasih. Berarti bayangkan kalau kita
terobos itu tidak. Artinya bayangkan kau akan temui apa coba? Hah? Dia so bilang ini tidak boleh. Ini jadi seperti kalau tidak berarti sebenarnya dia so palang tuh pintu. Toh, harusnya kalau saudara melihat dengan cara pandang roh, saudara akan melihat dia so palang. Ya, tapi dagingmu memaksa dan menerobos masuk. Apa yang akan terjadi? Itu tanggung sendiri. Tuh, kalau dia so bilangnya ndak, engkau mau masuk, nanti lihat DP akibat. Saya dengar Bro Tommy bilang dulu pernah katanya ada pendoa, ya orang tahu maksudnya, ya. Jadi waktu pendoa itu bilang, Tuhan bilang begini, ini boleh, tidak boleh. Oh dia tetap bapaksa saudara. Setelah alami persoalan dia datang ulang, Pak itu mendoa, tolong doakan saya. Tahu enggak itu pendoa bilang apa? Tidak. Tidak boleh. Karena kamu waktu tuh hari so bilang tidak dan kamu tetap masuk. Toh? Jadi sekarang tanggung sendiri. Jangan lagi minta kita doakan, pergi. Kira-kira waktu saudara baku mari dengan saya bilang, ngana kan melawang. Toh. Aku kan melawang, kalau begitu enggak ada. Toh. Kalau mau cari jalan, cari jalan sendiri. Kira-kira bagaimana saudara? Kalau saudara berhadapan dengan Tuhan, ya. Kalau saudara baru masuk 1 minggu, nah, kong kejadian lain dia cerita. Ya, bayangkan saudara, kalau saudara sudah dapat rasa, betul toh. Apa? Kalau kita ada ikut Tuhan mau begini, ini tuh ternyata senang sekali kita. Barang 5 tahun, baru saudara lihat, baru engkau tahu. Ini akibat aku menolak pikiran Tuhan. Aku menolak rancangannya. Aku menolak keputusannya. Terasa kita lebih tahu. Toh. Yang kan saudara. Kalau saudara alami masalah, sementara saudara dalam ketaatan kan beda. Tapi kalau saudara alami persoalan, justru karena kau menolak untuk taat kepada perintah Tuhan. Coba. Kalau Tuhan kasih izin saudara untuk diterima lagi. Bagus. Ya. Sekalipun saudara begini ya. Daud. Siapa nih tahu Daud berdosa? Dosanya ditulis oleh Alkitab. Ditulis ya. Berzina kemudian membunuh. Bayangkan dia berzina dengan ini Uria itu prajurit setia. Prajurit yang setia saudara. Setia kepada Daud. Tuannya. Istri Uria yang diganggu oleh Daud. Bukan cuma sembarang ganggu. Bayangkan. Tuh, akhirnya dia mesti berpikir bagaimana caranya menghabisi Uria. Siapa dia? Dia orang kepercayaan sebenarnya. Ya, dia taat, setia kepada Tuhannya. Bayangkan saudara. Ya, ini Daud merancang pembunuhan terhadap Uria tanpa Uria tahu. Lalu Alkitab tulis loh. Nah jangan saudara begini, hele Daud boleh. Masa kita ini boleh? Daud dang boleh. Ternyata Daud kan berkenan kepada Allah. Belum lama soalnya saya dengar ada hamba Tuhan, saya sampai rasanya kita mau komen. Aduh ini tuh pandang enteng
firman Allah. Tuh, mau pakai otak sendiri. Ya, kenapa kong aneh begini? Oh, Daud bersalah, dia bilang. Ternyata Daud dikasih Tuhan. Maksudnya, loh, ini penjelasan begitu. Penjelasannya tidak dijelaskan. Coba. Kalau kita ajar begitu, nyandak saudara semua berpikir, berarti boleh kau berzina. Nah ya Daud boleh. Dia dinyatakan berkenan. Coba ini firman. Saya sampai ya ampun, rasanya kita semua komen. Soalnya belum lama tadi, kayaknya bulan lalu. Sekarang bulan September. Itu bulan lalu, bulan Agustus. Tuh. Kayaknya sih kalau ngeliat model gereja besar itu. Daud bersalah. Oh iya. Daud membunuh. Jadi engkau berzina aja kau membunuh. Karena ternyata berkenan pada Tuhan. Ini tahu. Daud itu juga diancam mati sebenarnya. Saudara kalau baca kisah Daud dengan lengkap, saudara akan temukan ini. Ya, Daud itu minta ampun dosa. Jadi dia bertobat ya. Dia sadar wong mengaku. Jadi kalau sadar itu dia bukti mengaku. Ya. Berarti bertobat. Iya, diampuni. Kong, setelah diampuni apa? Wih, ternyata kan diampuni. Saudara lihat apa? Setelah diampuni, dia mesti apa? Tetap mengalami hukuman. Dihukum. Itu konsekuensi dari dosanya. Dia diampuni. Tapi akibat kesalahanmu kamu harus dihukum. Kita so ampuni. Tapi kamu tetap mesti lihat. Dan rasa ini DP hukuman akibat kau melanggar. Apa yang kau tahu itu salah. Itu tuh yang Daud alami saudara. Mana kota itu? Apa? Di antara anak-anaknya. Toh, terjadi saling bunuh. Bayangkan akibat itu kemudian saudara tiri ini saudara. Siapa? Bukan. Yang memperkosa adiknya. Siapa kata dia? Itu bayangkan saudara ya. Itu kan karena orang pikir ini kan kakak adik tiri, saudara tiri, tidak mungkin lah. Itu udah kejadian. Itu akibat dosa. Ini Tuhan yang bilang saudara. Jadi kamu melakukan dosa. Datang ke Tuhan, diampuni toh? Konsekuensi terhadap apa yang kau lakukan ada, tetap mesti alami hukuman. Amnon, iya, Amnon dan Tamar, tuh ya. Amnon ini adiknya Absalom, ini orang saudara tiri, bakulah yang mama. Ya, Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Oh Tuhan, ya. Kemudian Absalom berusaha merampas kedudukan Daud. Ini semua rentetan dari kesalahan Daud. So itu, kalau so tahu itu jangan begitu. Hanya karena kau diampuni bukan berarti tidak ada konsekuensi dari dosa yang kamu lakukan. Ini Tuhan itu adil dan setia. Dia ampuni, pasti dia ampuni. Tuh 1 Yohanes 1 ayat 9.
Dia pasti mengampuni kita. Ya. Mengampuni kalau mengaku. Oh, mengaku. Karena dia setia dan adil, dia akan mengampuni semua orang yang datang padanya lalu mengaku dosanya. Kong ulang. Nyandak kok dihumpuk. Tuhan Yesus ampuni. Nanti belum kok angkot belum lihat DP buah. Pasti ada DP buah. Iya, coba saudara lihat. Lihat di perjalanan hidupmu. Coba. Nggak usah lihat orang lain. Coba lihat perjalanan hidupmu. Apa yang terjadi? Coba. Semua orang kan pernah salah. Tetap ada DP akibat. Tuh, dosa. Malawang patuhan. Kau tidak taat. Tuhan ingatkan berulang kali dan kau tetap saja seperti itu. Ya, mau tunggu. Ya, waktu Tuhan menyatakan kegemasannya, saudara. Ingat sekali lagi, kalau saudara ini bayangkan ini kan nambah Tuhan masa kini itu, saya dalam hati, oh Tuhan, tuh orang muda bicara tentang Daud bersalah tapi Tuhan berkenan. Oh my God. Tuh. Kong ini jemaat mau jadi apa kalau sepengajaran begini? No dong semua reken. Daud pe istri ada berapa? Kan tetap kok Tuhan berkenan. No, kalau cuma 2. Daud ini tahu udah berapa itu? Banyak kalau saudara. 6 ya? Kan. Oh. Salomo yang berkenan 1000. Oh. Jadi kalau saudara baru 20 ya kacang-kacang. Salomo 1000. Coba ini cara pikir yang aneh. Yesus ulangi saudara itu perjanjian baru. Toh? Sejak awal Yesus bilang rumah tangga itu cuma 1 pasang. Nah, aneh sih. Oh ya, ini pendeta nih dia ya. Hele Tuhan ampuni. Ya ampun. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula? Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan Adam. Oh Tuhan lihat, oh Adam tidak bisa hidup sendiri. Perlu ada tamang. Kong dia bikin apa? Hawa. Siapa le? Cuma Hawa tuh. Cuma Hawa tuh. Tidak ada Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3. Bayangkan. Ada. Sejak awal cuma Adam dan Hawa. Titik. Itu keturunan keberapa itu? Baru keturunan keberapa dari Adam? Lalu so ada yang beristri 2. Ada dan Zila. Keturunan ke-7. 8. Bayangkan itu. Keturunan ke-8 baru mereka cari sampingan. Toh. Ada pendeta bilang buka cabang. Toh. Ini om so mulai buka cabang. Om Lamek DP permulaan. Tuh DP contoh dah Om Lamek. Coba. Ternyata beda sekali cara pandang Tuhan terhadap manusia di perjanjian lama. Orang sekarang hidup zaman perjanjian baru. So itu saudara kalau baca perjanjian lama, jangan ikut pikiran. Akhirnya jadi salah mengerti. Tuh akhirnya membenarkan Salomo 1000. Ya kasihan. Salomo itu, ini sampai situ tuh. Salomo itu bayangkan Tuhan bilang apa? Dia penuh dengan hikmat. Itu Salomo. Lamek keturunan ke-3.
Tuh. Ternyata baru ketiga. Baru ketiga dia punya tahan jadi buka cabang. Tuh. Ini bayangkan ini ya. Nah tadi tunggu dulu. Aduh apa tadi Mama Ada sementara bilang. Nah Salomo bayangkan. Tuh. 1000. Sementara dia ini punya semua hikmat. Jadi tentu semua orang nabi-nabi mau kasih ingat pada dia. Kita lebih berhikmat dari ngoni. Ya kan? Siapa saja yang disodorkan dia sini. Cantik memenuhi syarat sini. Tuh. Saya bilang ke saudara nak mungkin Salomo hafal dompet nama. Pasti nomor 52. Cuma ingat harus taruh nomor tuh. Ini nomor berapa ini tuh? 901. No kah 1000? Ini bingung. Coba saudara ya, jadi itu. Coba ya. Salomo kan penuh dengan hikmat. Ya, rasanya tidak mungkin Salomo meninggalkan Allah. Tak mungkin. Alkitab tulis. Istri-istrinya membuat Salomo apa? Condong kepada para dewa istri-istrinya. Jago tuh dia. Ia mempunyai 700 istri. Dari kaum bangsawan. Tuh. 300 gundik. Lalu istri-istrinya itu. Jadi bukan Salomo memenangkan dorang jadi milik Tuhan. Salomo dimenangkan. Dimenangkan jadi mulai apa? Miring kepada Allah-Allah lain. Coba. Padahal kan dorang ini kan yang sebenarnya, aduh saudara, kan kalau mau lihat itu cerita tentang Salomo, harusnya kan dorang semua ikut Pak Salomo, bukan Salomo ikut Pak dorang. Saudara lihat, waktu saudara akhirnya membuka hati, siapa bilang engkau kuat? Tuh. Setan yang kasih kuat engkau hati. Nyanda, anak ini kuat kasihan. Jangan dengar pada orang. Nah, itu. Seperti yang sudah-sudah. Pasti ngana. Udah pasti ngana balik ulang pak Tuhan. Percaya Jo. Pasti Tuhan ampuni. Pasti kau berkenan. Pasti masuk surga. Itu setan kata-kata. Supaya ya udah dia sodorkan satu lagi. Nah dia sodorkan satu lagi. Lalu dia bingung. Nyanda apa-apa dia. Tuh hari dan anak balik. Nyak Tuhan ampuni. Itu. Dia malah kasih tambah yang kau pedoi so banyak sekali itu sekarang. Nah itu. Engkau lari dari Tuhan yang tidak setia. Barangkali kan sudah jadi lebih kaya toh. Sudah tidak apa-apa. Penting masuk gereja. Kali lagi saudara, apa saja yang membuat hatimu tenang dalam dosa, tenang dalam ketidaktaatan, itu setan bekerja. Ya tidak mungkin Roh Kudus yang bilang, aman. Ada saudara lagu yang, ini grup sebenarnya kita suka. Ya, suka dompet lagu-lagu dan dompet kata-kata saudara. Tapi saya kok bingung, dukung ke apa? Mau kata-kata ini, ya. Karena jatuh dalam dosa melakukan kesalahan. Sudah ya. Kasih karunia bilang tidak apa-apa. Itu dong. Grace says it doesn't matter. Coba. Kasih karunia bilang tidak apa-apa. Jatuh dalam dosa. Tidak apa-apa. Sudah. Yesus memenangkan peperangan itu. Itu tuh lagu itu bilang begitu. Yesus memenangkan peperangan di salib. Sudah. Toh ngana mau bikin dosa mau apa? Nyanda apa-apa. Bayangkan ini lagu. Terkenal kalau kita cumunya sudah jangan cumu dompet nama. Toh, ini band rohani saudara. Ya. Yang beberapa lagunya jadi favorit saya sebenarnya. Dan kita terkira, ya Tuhan siapa kau ngoni lagu begini. Yang kan ini dengan kata lain ya.
Ini kan begini, orang selamat karena kasih karunia. Saya bilang ke saudara karena ini pernyataan Alkitab, ini 1.000.000% betul. Orang mesti bilang amin. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih karuniamu menyelamatkan aku. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Itu juga pernyataan Alkitab. Orang selamat karena kasih karunia, diampuni karena kasih karunia, ya. Bikin kesalahan datang ke Tuhan, minta ampun dosa, Tuhan ampuni. Kan dia bilang itu jaminan kok. Ya. Kamu berbuat dosa, datang kepadaku, aku ampuni. Bayangkan kalau sudah ampuni. Jadi dia langsung bikin lagi dosa. Diampuni kok. Selalu diampuni. Bahkan lain kali enggak usah minta ampun. Ternyata bayangkan kita berencana langsung jadi. Berarti kan orang biarnya enggak usah aja minta ampun. Orang kok kekasih Tuhan. Ya, pasti sudah diampuni. Ini kan pemahaman. Dan sekali lagi, coba deh Petrus itu, ya. Petrus atau Yudas menyalahgunakan kasih karunia atau menyalahgunakan kemerdekaan. Coba cari. Coba 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan. Orang tuh merdeka. Tadinya orang budak dosa. Sekarang orang sudah dimerdekakan. Tuh, pendeta ini dia. Orang kasihan sudah dimerdekakan kasihan. Maksudnya apa? Semua boleh. Tadinya waktu orang di dalam dosa, saudara lihat. Orang waktu di dalam dosa, dia dapat rasa apa? Dapat rasa merdeka tuh. Ini kok masuk gereja. Besok masuk gereja pak dia itu dia. Ya ampun, semua pak dia salah. Nah, yang tidak ada betul, semua salah pokoknya. Nah, ini salah, itu salah, belok kanan, belok kiri, semua salah. Jadi lebih tidak usah masuk gereja, kayak apa? Baking semua mua. Ternyata sampai sekarang kan kita masih hidup. Coba. Merdeka tuh, sudah lihat. Orang tanpa Tuhan merdeka enggak? Dia pikir dia merdeka. Padahal dia sementara dalam perbudakan dosa. Saudara mesti tahu, saudara menjadi budak dosa atau budak setan. Setan baik-baik enggak? Itu. Ternyata kan kita orang mau pukul, setan langsung keroyok tuh yang mau pukul. Ada orang-orang yang kerja sama dengan setan, ya, dia bilang, kita orang pegerta. Dia bilang semua tuh setan-setan ikut kumpul. Jadi itu orang biar dia tinggi rupa apa kita kurang lihat begini. Jadi maksudnya apa? Tak kurang mau injak. Tuh ya pekerjaan setan. Jadi yang malawang biar dia kacili. Kalau dia dengan setan, tuh nama dekat kamaringan. Tuh dia langsung dapat lihat kata kacili. Jadi dia bilang kalau sudah dapat lihat kacili itu maksudnya kurang mau injak. Pasti mati dia. Bukan? Setan tuh berarti baik-baik tuh. Melindungi umatnya. Tuh. Melindungi orang-orang yang taat kepadanya tuh pas setan. Begitu. Setan petampa cuma satu, neraka. Tuh. Waktu saudara ikut pas setan, saudara lihat, saudara ini akan sangat membantah firman Tuhan. Iya, semua yang saudara dengar dari muka, saudara akan dapat rasa ini bodoh. Ini salah. Saudara akan jauh lebih tergoda untuk melakukan dosa itu berulang-ulang. Dan lama-lama saudara malah benci.
itu kebenaran. Jangan sampai saudara masuk gereja tapi sebenarnya hatimu selama membenci kebenaran. Ya, saudara, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah, budaknya Allah. Ini kalau bilang begitu kan, budaknya Allah memang iya. Saudara lihat, waktu setan yang memperbudakmu dan kalau Tuhan yang memperbudakmu, Dia perbudak kita dengan kebenaran. Ya. Orang-orang memang akan bilang, orang ini biongo, bogo-bogo orang ini. Tuh. Dulu saya ingat waktu orang alami persoalan, ya, dulu ada pemerintah yang berdekat, aduh pendeta, siapanya ndak melapor digugat juga kata maksudnya dong. Tuh, kasih masuk jo laporan. Saya masih ingat saudara. Tuh. Sesuai waktu itu pokoknya tidak pernah berpikir lebih panjang dari pokoknya boleh menjawab langsung jawab. Kita langsung bilang, aduh ini boleh no Bapak. Ini Paulus bilang begini. Oh masa Paulus bilang? Oh dia pikir dia juga tahu Alkitab soalnya. Saya bilang Paulus bilang jangan mencari keadilan pada orang dunia. Ya, jadi kalau ada orang yang mau lapor, ada orang yang lapor. Kalau orang ini mau. Kalau orang ini mau. Ya. Kenapa? Apapun itu sampai orang diperlakukan tidak adil sekalipun. Artinya waktu saudara masuk dalam keadaan situasi itu, Tuhan mengizinkannya. Dia kan berkuasa untuk membuat orang ini terhindar dari persoalan itu. Nah kalau orang sampai diizinkan masuk dalam persoalan situasi-situasi yang rasanya ini tidak menguntungkan, mencelakakan kita dengan aduh kasihan saudara. Percayalah, waktu orang ada di dalam kuasa pengendalian Tuhan, saudara akan melihat menjadikan Tuhan kita majikan kita. Kalau orang budak, dia majikan kan, dia bos. Waktu orang jadikan dia majikan kita. Saudara akan lihat ternyata dia bukan cuma majikan. Dia kotek kita pe papa. Betul-betul jadi kalau dia larang. Dia melarang karena dia cinta pada orang. Karena kita ini miliknya. Jadi kalau dia larang. Sementara saudara lihat. Kenapa? Aduh saudara petamang boleh baking semua. Saudara kan biasanya kalau laki-laki kan. Biasa laki-laki merasa langsung, kenapa cuma kita sendiri tuh nih boleh? Hah? Semua laki-laki boleh. Kok kenapa kita tuh nih boleh? Hah? Aduh saudara. Saya kadang-kadang kalau lihat ini orang-orang akhirnya curhat, tuh, bicara begini dalam hati, nah ini tuh. Itu kan cara Tuhan. Membuat orang ini mengerti. Ya, waktu setan kasih iko engkau mau. Bukan karena dia sayang pada orang. Tuh. Ya. Jadi waktu setan iko-iko engkau mau tuh. Saudara mau minta pada Tuhan, Tuhan yang mau kasih. Saudara minta penghasilan 1 juta per hari. Tuhan yang tidak kasih. Nah setan bilang kalau ikut pak kita 3 juta per hari. Hah? Aduh. Biar Jo. Yang penting kita nggak usah pakai tuh tanda no. Mari pokoknya kita ya Tuhan bilang apa kita langgar. Dulu kita 3 juta komang per hari. Oh lebih baik kalau 20 juta. Ya. Sudah sujud-jud itu dia, aduh itu biar apa, biar bilang masuk neraka dia cuma tertawa. Neraka, di jatuh surga, pokoknya kita selama di dunia kita pokoknya menikmati surga. Belum kata kuat, nanti engkau lihat. Sementara kau di dalam istana, coba lihat,
Whitney Houston bunuh diri. Itu kan orang di dalam istana. Kok bisa? Michael Jackson, siapa lagi semua tuh. Kok bisa orang? Bukankah bayangkan saudara. Orang ini oksigen, ada oksigen. Ya penuh dengan oksigen ini ruangan ini. Tuh, orang bernafas tidak perlu pakai selang. Penuh dengan oksigen. Itu Michael Jackson. DP rumah kan pasti juga ada oksigen di bumi kuat. Bumi kan penuh dengan oksigen. Topa dia ada kamar khusus, itu ruangan DP nama, ruangan oksigen. Jadi kalau dia mau, kalau tidak salah semenjak dia punya ruangan itu, dia masuk situ tidur-tidur di dalam ruangan oksigen tiap hari. Harusnya dia kan, bayangkan kalau orang DP oksigen kan, tantu dan apa sih, lebih bersih dan wah mungkin tambah akang apa, tambah akang cairan-cairan tertentu, tuh, unsur-unsur tertentu sampai tuh. Jadi kalau dia bangun seperti baru dari sorga. Kong, kayak padang dia mati. Umur berapa dia mati? 50. Dia mati dengan mukanya yang rusak-rusak. Karena dioperasi sana sini. Kong, kayak padang begitu. Bukankah dia merdeka melakukan apa saja yang dia mau? Dia ada di dalam istana kan? Dia bukan usah tinggal di gubuk reot. Kong kayak padang begitu. Sekali lagi kalau Tuhan larang, tuh saudara mau melangkah, tuh orang lain boleh. Saudara dia sopalang. Tidak. Saudara bingung. Orang lain boleh, kita nih boleh. Tuhan tahu saudara. Saya sering bilang begini, ya. Tuhan bilang kan minta apa saja. Bapa di dunia tahu memberi sesuai dengan permintaan anaknya. Anaknya minta ikan, tidak mungkin dia kasih kalajengking. Oh. Anak minta roti, tidak mungkin kasih batu. Lalu saudara minta-minta apa Tuhan? Apa Tuhannya tidak kasih? Bukankah orang pikir orang tahu apa tuh roti, apa tuh batu? Ternyata orang nih tahu. Orang pikirnya yang orang minta itu roti, salah. Yang kau minta itu batu untukmu. Ini akan jadi batu. Membunuhmu justru. Tuhannya tidak kasih. Saudara pikir, Tuhan yang bilang. Kalau minta roti, ya mungkin kasih batu. Kenapa kita ada minta doi? Tuhan justru kasih apa? Saudara dipecat dari pekerjaanmu. Berarti Tuhan tidak minta roti dapat batu. Karena Tuhan bilang itu roti Franco. Itu bagus untuk membuat kau sadar. Dalam hidup ini ternyata Tuhan yang memberimu hidup. Ini semuanya tidak masuk akal saudara. Sampai kau benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Nah ini tuh tadi. Hikmat dan pengetahuan. Pengenalan akan Allah. Saudara kemudian tahu. Ya. Minta sehat dan kuat. Kong apa sakit? Kan tidak ada orang yang begini, Tuhan biarkan aku sakit. Oh Tuhan berikan aku sakit. Kan tidak ada. Sedang kita belajar diri, melatih diri untuk bersyukur. Kan kita tidak pernah, Tuhan biarkan aku sakit, buat aku sakit. Kan tidak begitu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan sakit, terima kasih Tuhan. Gitu toh. Nah bayangkan kalau saudara tiap hari minta sehat, minta kuat, kong kurang kaget jadi lome. Hah? Kenapa begitu? Dia langsung cari apa kote?
Tuh orang pintar. Tuh orang pintar. Oh, napa kita minta-minta pak Tuhan sehat dan kuat? Oh, kiapa tarik? Cuma trek saki. Alkitab so taruh di oto, oto cilaka. Bagaimana Alkitab cuma taruh di dashboard? Oto, nyandak taruh di dalam hati. Cuma taruh di popoji. Ada orang tertentu, ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab dia so robek. Dia robek tuh lembaran itu, kong lipat-lipat taruh pada popoji. Jadi jimat. Udah pikir betul ini. Saya baca kemarin, ayat Alkitab. Kenapa kong ini ada di popoji? Bayangkan saudara, orang tertentu sampai lembaran Alkitab jadi dia nggak baca tuh Alkitab. Cuma ayat tertentu yang dia suka, dia robek, lipa-lipa, baking jadi kalong. Dulu kami pernah sempat layani ya bapak itu dulu di Talaut sana, saudara. Apa kota? Kopassus. Dia dulu mantan Kopassus. Kong dia baca cerita. Dia bilang, pendeta, dulu kita tuh Alkitab kacili dang, taruh di popoji. Dia bilang, tahu ndak, torang peregu selalu waktu torang mau menghadapi musuh, nyanda ada yang berani maju lebih dulu, kita maju. Deng ada tapi tamang, torang dua orang sanger dua-dua. Waduh, memang jambarani. Dia bilang tuh, jadi torang dua selalu dipuji, kenapa? Don dua paling berani. Dia bilang, dan tiba-tiba ini tapi tamang yang sama orang dua jagoan. Tiba-tiba kita lihat sobasa dia. Maksudnya tertembak. Dia langsung begini. Ternyata mana dang tuh mandi kabel tuh hari. Kiapa dang dia sobasa. Ini cerita betul, saudara. Gara-gara itu kan dia bertobat. Tadinya kan dia pikir dia bawa-bawa Alkitab, masa kan mau suruh bertobat? Tuh, mau nih aja bawa Alkitab kita, apa? Alkitab ada di popoji. Nyanda usah aja baca, cuma pokoknya taruh di popoji. Gitu. Dia bilang, tahu enggak pendeta? Waktu tapi lihat tapi tamang tertembak, tuh kita angkat pada dia, kong kemudian kita langsung berlutut di utang-utang itu, dia bilang, dan minta ampun, Tuhan, kita mau ikut apa Tuhan? Itu DP cerita perobatan dulu. Tuh, kong saudara mau coba? Tuh, kan ini. Terus, mungkin saudaranya enggak begitu, ya. Tapi saudara sama Jo, nih mau dengar firman Tuhan. Dia masuk gereja, dia nggak dengar firman Tuhan. Dia masuk gereja tapi tidak pernah bersedia untuk taat. Semua dia so tahu. Tuhan bilang apa ya sudah tak so tahu ini. Tak so tahu ini. Tak so tahu itu salah. Tak so tahu, semua saudara backing. Langgar terus yang Tuhan bilang jangan. Saudara tidak suka waktu Tuhan bilang, untuk permintaanmu yang ini, untuk rencanamu yang ini, aku tidak suka. Tuh, saudara. Mau bilang ya. Beberapa kali saudara dalam doa, saya kalau Tuhan bilangnya enggak, saya sampai begini. Maksudnya begini saudara. Oh Tuhan, untung Tuhan dia bilangnya enggak. Bayangkan ternyata yang kita ada rencanakan ini Tuhan yang tidak suka. Bayangkan kalau Tuhan bilangnya, Tuhan yang tidak bilang tuh nyanda. Tuh, artinya aku sedang merencanakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terbayang enggak apa yang akan terjadi? Waktu kau tahu itu bukan rencana Tuhan untukmu. Waktu kau tahu itu bukan kehendak Tuhan untukmu. Harusnya itu saudara akan membuat saudara, oh Tuhan terima kasih. Betul-betul saudara. Akhirnya waktu Tuhan bilang tidak, saudara terima kasih Tuhan. Berarti tapi rencanaku tak salah. Tuhan sedang menghindarkanmu dari kecelakaan. Itu sungguh-sungguh kecelakaan. Tuhan kan bilangnya enggak. Saudara mau langgar,
itu justru kecelakaan. Walau mula-mula saudara tidak pernah melihat itu sebagai kecelakaan. Karena belum babuat. Nanti saudara lihat efek akibat. Tuh ya, harusnya saudara coba latih hatimu. Tuhan tuh yang tidak pernah keliru. Yang tidak pernah salah. Dia tempatkan, bayangkan ini ya. So lupa tapi orang tahu ya, misalnya Indonesia terletak berapa derajat bujur timur ya, lintang gitu toh. Itu bayangkan, itu ada ukurannya, ada apa sih, letak yang pasti, koordinat. Nah, itu Tuhan dah taruh. Dan itu begitu tepatnya. Saudara bayangkan cara pikir Tuhan itu, kong torang mau lawang. Tuh, torang pikir torang lebih jago. So bilang rumah tangga satu untuk satu. Jangan. Akhirnya kan dia akibat tuh selingkuh tuh pendeta. Tuh. Karena kan so tahu laki-laki kan tidak bisa cuma satu. Nah, dia mesti lebih daripada selingkuh, ya lebih tahu-tahu supaya supaya sah dang. Tahu resmi itu, nah bikin 2, ya tambah 1 lagi 3, ya seperti yang saya bilang ke saudara tuh 2 tahun lalu itu kalau tidak salah kejadian, atau tahun lalu di Jawa, ya pria muda itu punya 3 istri. 2 orang 3 tinggal satu rumah dengan dia. Nyadak babakalai kan, aman dan damai. Dan 3 tentu sebaku tuh eking jadwal, 1 cuci piring, 1 bapel, 1 bacuci. Nanti minggu depan ganti. Ya, tuh. Aman dan 3 ya. Saya baca itu masalahnya ditulis loh, sampai DP foto-foto ada. Ya, 1 pagi mereka terbangun saudara, dan dorang cari dorang pemas itu, cari. Kenapa dia nyandak dapat lihat? Ya. Dorang pelia saudara, sota gantong di dapur. So 3 tarik, nyandak babakalai. So bilang akang semua ada DP akibat. Toh? Tuhan yang so bilang saudara. Toh? Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Kalau nyandak begitu kan orang dah mau makan apa? Kalau orang ibadah terus. Ini kalau saudara lihat Kisah pasal 2 sampai pasal 4. Ternyata gereja mula-mula tiap hari ibadah. Tiap hari. Orang satu minggu 3 kali. 2 orang tiap hari. Hari-hari. Kong bayangkan kalau hari-hari kong saudara baca nih Ibrani 10 ayat 25. 3. Janganlah kita, baca kok kuat-kuat. 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dulu beberapa orang, sekarang banyak orang. Dibiasakan oleh banyak orang. Baru, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya bilang ke saudara, sekarang orang sebenarnya tidak pernah berpikir tentang hari Tuhan yang mendekat. Justru, Indonesia semua masuk dalam kelompok negara maju. Soalnya tidak lama Indonesia akan menjadi Indonesia maju. Maju ke mana? Saudara, pokoknya pusing deh. Sudah jujur usah dengar. Lebih baik orang kasih yang berdoa supaya Indonesia maju, adil, makmur, sejahtera.
apa? Makmur, adil, apa tuh mam? Dulu so lupa leh. Ya. Makmur, adil, merata. Waduh, bayangkan dong bilang kalau seandainya kekayaan Freeport itu dibagi ke masyarakat Indonesia, katanya tiap orang harusnya dapat gaji per bulan 20 juta. Nah, di mana itu? Tuh, pendeta, saya bayang akang Jokwa. Tuh, bayangkan kalau orang Samoa ini per bulan 20 juta. Tuh, kan so menuju masyarakat adil dan makmur tuh. So lebih banyak yang mati tadi ya. Tuh, tadi ada lagi tadi ya. Pagi-pagi tapi buka begini karena mau baca Alkitab. Postingan pertama yang muncul di kamar jenazah. Ya, so mati lagi orang. Talia baru posting beberapa menit yang lalu. Oh kasihan. Masih muda-muda so mati. Kemarin ada lagi keluarga kami saudara ya. Meninggal, dia ditinggalkan istri. Ditinggalkan istri anak 2. Anaknya masih kecil-kecil katanya, berapa ya? Sekitar 3-4 tahun. 2 anaknya. DP istri Sopigi. Ini kali ini DP istri yang buka cabang. No? Tinggalkan suaminya. Tuh, katanya badannya kekar. Tuh, nggak mungkin mati kalau begini. Ditemukan sudah mayat di tempat duduk di rumahnya sendiri. Iya, mayat so keluar darah dari mana-mana. Anak 2 kecil kan ini nggak mengerti. Itu. Sementara di tempat duduk. Dia bukan da tindis. Badan kuat, sehat walafiat. Duduk di tempat duduk kong mati. Kong saudara penang enteng sekali Pak Tuhan. Keputusan ada di tangannya. Umurnya baru belum 40. Belum 40. Belum 40. Oh, belum 40 saudara. Bukan 70 ya. Yang kan anak 2. Untung ada orang, minta orang dapariki kah bagaimana saudara. Ya. Mereka karena jauh jadi dikirim, jadi mayatnya dikirim jenazahnya, minta kalau sampai, ya, dikirim dari luar pulau pulang kamari, termasuk anak 2 anaknya itu, ya, kasih yang naik pesawat sendiri, memang orang urus, maksudnya dang, saudara tuh ingin tahu hari terakhir kita tuh apa, tuh, sungguhkah kita sedang hidup dalam kemerdekaan yang sebenarnya? Umur berapa engkau? Hah? Oh segitu pandang entengnya Pak Tuhan. Oh kalau dia kok so mulai lome kong sakit kong dia kata sakit. Ini bayangkan saudara, sehat walafiat, toh kuat badannya. Kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Coba perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Waktu orang perlakukan Tuhan sebagai Tuhan, sekali lagi saudara mesti tahu napa tuh Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuanmu ya Tuhan. Jangan bantah kalau itu pikirannya. Coba terhadap semua perkataan Tuhan bilang terima kasih Tuhan. Terhadap semua keputusannya belajar bilang terima kasih Tuhan. Nyanda tak ikut tapi mau, tapi terima kasih Tuhan. Ternyata kote yang kita suka sekali,
Tuhan ini mau sekali. Saudara, so atur rencana baik-baik. Mana itu Yakobus ya? Tuh. Jangan biarkan orang berencana tanpa membicarakannya dengan Tuhan. Tanpa minta persetujuan Tuhan. Harusnya takutlah melakukan rencana apapun tanpa kau bicarakan dengan Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu. Tuh, ini kan contoh. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang kong untung. Yang tidak ada orang berdagang kok dia perencana merugi. Yang tidak ada. Semua, ya kenapa dia mau berdagang? Karena supaya dapat untung tuh. Tidak ada beli 100.000 kok jual 75. Pasti bodoh, biar cuma untung 5.000 ya adalah. Ya. Berapa ini? 105 DP harga. Ih boleh kurang? Enggak. Ini DP modal 100.000. Ih jadi kok om kok dapat untung? Iya no, cuma 5.000 deh kok nggak mau kasih. Tuh, baru angkop dari oto kamnado. Tuh, begitu tuh harusnya. Nggak usah begini. Ih, tada beli itu kan 50 tada beli itu kan 150 jual panganan 100.000, 105. Kan bodoh. Itu badusta DP nama. Bilang juga enggak apa-apa. Tuh, oh ini DP untung sekian. Tuh, kalau angkop suka beli, ya beli. Mereka kalau nggak mau beli kan sana beli tanpa laeng. Ya, itu sudah. Kenapa? Karena mau berdagang itu ya mau dapat untung. Padahal kamu tidak tahu yang terjadi besok apa. Engkau so rencana untung 1 tahun berapa? Dia sorekeng lebih dulu. Jadi biar jauh dari gereja enggak apa-apa, yang penting kita dapat untung. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap. Bayangkan kok Tuhan. Ini kalau orang mau pakai logika, uap. Mana? Pas 59 tahun uap bagaimana nih dia? Uap belum habis-habis 59 tahun. Coba kok saudara, ini kan cara pandang Tuhan. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun 1 hari. Jadi kalau 59 tahun ini uap. Kok saudara? Dibanding yang 1000 tahun, 59 tahun dibanding yang 1000 tahun. Oh Tuhan, coba itu. Itu 1 jam. 1 jam. Bayangkan. Ya. Jadi ini kalau uap apa yang 1 jam? Coba saudara. Tuh, ini gambaran Tuhan terhadap hidup kita. Tuh, dibanding ini baru orang hidup di dunia. Belum kalau dibanding dengan kekekalan. Ya ampun, memang orang langsung lenyap. Dibanding dengan kekekalan. Kekekalan dari selama-lamanya sampai sama. Bayangkan saudara, orang setelah berakhir di dunia ini masuk dalam kekekalan. Jadi berapapun umurmu ya uap itu. Harusnya orang sadar. Sudahkah kau merencanakan hidupmu? Bilang pada Tuhan. Ya enggak salah, boleh saja saudara berencana. Mari bilang pada Tuhan, sekali lagi saudara. Selalu ini menjadi standar. Waktu saudara mau merencanakan, apakah ini tidak akan membuat kau jauh dari Tuhan? Apakah ini tidak akan membuat saudara menyakiti hati Tuhan? Kan begitu seharusnya. Bikin rencana. Baru saudara bicarakan pada Tuhan. So tahu-tahu ini mau bikin jauh dari Tuhan, masih mau berdoa lagi. So tahu ini so salah. Itu ya saudara. Jangan so salah saudara masih mau doakan, mau minta Tuhan berjawaban. So tahu-tahu itu salah. Itu sama dengan saya sering contohkan kepada saudara, ya. Tuhan,
Duh, orang yang perlu sekali beras Tuhan. Kita tak mau ambil orang ambil beras. Mar Tuhan tolong supaya orang nin tahu. Gimana le ini kan itu sama dengan itu, ya. Saudara so tahu itu salah. Ya enggak usah didoakan, jangan baking. Yang harus didoakan yang mana? Yang saudara itu hal yang baik. Tapi saudara mau tanya, apakah Tuhan setuju? Itu ya. Harusnya kan begini. Ini di ayat selanjutnya toh. Harusnya orang belajar untuk jika Tuhan kehendaki. Iya no. Ini bahasa terjemahan lama insya Allah. Saudara, ini cuma orang-orang tua zaman dulu. Kalau baca cerita iya, insya Allah. Itu saya ingat sekali saudara. Ya, mami dan papi dulu. Bahasa orang kalau baca cerita dengan dompet teman-teman. Iya toh, mau pergi. Iyo, jadi bagaimana besok mau pergi? Insya Allah nih. Iyo, itu orang bahasa. Itu sekali lagi terjemahan lama insya Allah saudara. Ya memang tuh cara bilang insya Allah no. Insya Allah itu apa? Jika Tuhan kehendaki. Sekarang memang kalimat seperti itu dapat rasa bukan torang. Dapat rasa itu orang sebelah. Padahal terjemahan lama jelas. Nggak bisa kok tampilkan terjemahan lama kan. Saudara Google kok dapat terjemahan lama. Saudara akan lihat dia bilang apa? Insya Allah kalau Tuhan kehendaki. Ya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu ya. Saya selalu kalau sampai di sini dapat ingat Paulus. Paulus berencana untuk pergi penginjilan. Dengar baik-baik, penginjilan. Masa kini banyak orang so tahu ini istilah. Mission trip. Odo ini sudah, orang so susun ini program penginjilan sasaran-sasarannya, soreken sampai DP dana soreken. Ada bilang Pak Tuhan enggak? Orang selalu begini. Lebih baik kalau ini kan penginjilan, perjalanan misi. Orang selalu cuma mau kasih Pak Tuhan, minta Tuhan, oke. Salah, tanya Pak Tuhan. Apa sungguh dia kehendaki itu atau tidak? Bukan karena ini rencana gereja, pasti Tuhan kehendaki. Lihat Paulus. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Orang sementara berjalan ini mission trip. Kok mau salah di mana? Ini bukan, oh Tuhan, orang mau jalan-jalan dari Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Utara, Selatan. Tuhan tolong lindungi ya, supaya kalau orang sampai di Paris nyandak gempa bumi. Hindarkan dari mara bahaya, celaka, bom jatuh, pesawat jatuh, Tuhan hindarkan kami. Hele perjalanan penginjilan Tuhan boleh cegah? Nanti angkut cuma jalan-jalan. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi ini dorang ini mau apa? Dorang mau penginjilan ke siang bukan mau makan durian. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bukan roh setan. Orang lain kali, aduh setan so gagalkan. Bukan. Mungkin Tuhan yang tidak kehendaki engkau perjalanan. Dia yang tidak suruh kok baking. Tinggalkan jemaat 2 bulan. Gembala mau penginjilan. Bilang Jo mau jalan-jalan. Pura-pura. Coba tuh. Jemaat 2 puasa, pendeta lagi tamasya. Udah bayangkan saudara. Loh,
Ini kejadian apa sana. Tuh anak bercerita, oh Tuhan mama, kong turang mama kan lagi doa puasa. Bilang kong, iyo jemaat kasih yang berdoa. Tuhan tolong Bapak dan Ibu Gembala sementara tamasya lindungi mereka. Loh ini cerita betul. Jemaat kok ada, Gembala bilang kalau dorang mau tamasya. Jadi ngoni doa puasa sendiri nih. Saya bilang, hah? Iya, dorang sudah biasa, mama dorang doa puasa sendiri. Pendeta lagi jalan-jalan, ya. Kong jadi ya, dorang doa puasa mama dengan aqua. Bagaimana? Doa puasa sambil minum aqua. Oh Tuhan tolong, no. Ini Gembala katu jelong-jelong. Jadi jemaat puasa minum aqua. Belum apa? Ya. Iya minum aqua belum lagi kalau habis itu pakai snack doa puasa tuh. Sambil minum kenapa ada biskuit tuh supaya nggak mengantuk. Pusing deh. Nah, ini tuh dia nama gereja akhir zaman. Mari sekali lagi dorang maju sekali. Tuh, Gembala pe usaha sampai di Singapura. Ini cerita betul. Gembala kaya raya. Buka restoran di Gembala ada DP restoran yang Edu. Di Gembala sampai di Singapura DP restoran. Oh. Jadi ya DP jemaat ya. Oh. Kong pengerja. Kita bilang kontorang mama. Orang lihat udah Tuhan. Dompe kukis itu moka-moka sadiki jo. Banyak. Orang nanti Gembala kasih somo busu. Tumoka. Ini cerita betul. Kasih pada orang usulnya anak mau dapat makan. So busu tuh moka. DP lain dong buang. Siapa mau makan moka banyak sekali? Tuh. Tuh. Sos kan penjahat tuh. Saudara coba aduh. Kali dalam hati. Oh ada lagi saudara. Ada datang kemari. Baca cerita. Sus. Apa jemaat boleh masuk di pastori kote? Kenapa dong kote? Kong ketua bagaimana masa ini boleh masuk pastori? Itu jemaat. Ya ampun. Patorang ini entah 20 tahun lalu. Patorang aduh bapak dan ibu Gembala. Sok kasih. Jadi ini boleh, minum nih boleh. Bawa sendiri di rumah minuman. Ini cerita betul saudara. Jangan bikin kotor gelas. Coba saudara, ini kan saudara bayangkan ini bukan ada tambah-tambah. Maksudnya coba saudara lihat ini. Toh, kong sampai gereja. Ini majunya berapa besar? Berapa pesatnya? Bayangkan, ini yang mana yang tepat? Yang mana yang tepat menurut? Hah? Waktu saya di Korea tuh 2009 itu gereja orang nginap saudara waktu sebelum pulang gereja itu lengkap ya. Jadi pas masuk ada ruangan paling depan itu kafe. Itu buka dari kayaknya dari jam 6 pagi dorong buka. Buka saudara. Oh di situ DP mesin pembuat kopi semua. Udah pokoknya lengkap itu modern. Modern ada roti ada semuanya. Semua boleh masuk. Di situ ada DP harga. Baking sendiri mana bayar. Ada harga. Kopi segini bayarnya begini. Jadi dorong tahu yang ada orang jaga. Ya orang jaga. Jadi orang masuk baking ya dorong langsung taruh DP bayaran. Lalu setelah selesai ibadah ada restoran. Semua satu gedung. Itu gereja punya. Bagus tuh. Habis ibadah masuk di restoran. Ada DP harga bukan makan gratis. Itu sampai seperti itu saudara. Ya. Untuk memajukan gereja. Ya. Kenapa DP lift? Tuh, yang main-main. Ya. Begitu itu saudara itu ya. Itu gereja modern, gereja masa kini. Kong orang ini gereja kampungan. Yang kadang-kala saudara, orang sampai pikir
Orang ini kurang modern. Orang bagus mesti sama dengan sana, sama dengan situ. Cocok enggak dengan kehendak Tuhan? Kalau yang baik saja, rencana penginjilan ternyata Tuhan boleh cegah. Kok rencana baking ini, baking itu, baking ini, baking itu, so tanya Pak Tuhan belum? Kalau saya selalu contohkan kepada saudara, orang ini mau pi Manado. Pak bilang Pak Tuhan. Iya saudara. Jadi saya belajar saudara mati. Kalau Tuhan bilang nyanda, nyanda. Harusnya seperti itu. Ya. Lihat Roma 16 ayat 19. Coba kita baca sama-sama. 3. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. So taat, dorang taat. Sampai banyak orang. Di sini tulis semua orang. Ya. So terdengar, semua orang tahu kamu taat. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Jadi Paulus bersuka cita bukan karena apa? Karena mereka jemaat itu taat. Bukan karena jemaat kaya raya. Sekarang, dorang so sangat taat. Dan karena ketaatan mereka, Paulus pun bersuka cita. Lalu, orang baca DP tetapi. 3. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Bersih terhadap apa yang jahat. Jadi kalau yang jahat memang langsung bikin putus. Jauhkan dirimu. Karena kalau terhadap hal yang jahat, orang mesti bersih. Terhadap hal yang baik. Bayangkan, bijaksana bukan, ini, aduh jangan kok bilang ini salah. Bijaksana kok. Loh, kalau itu salah, enggak perlu bijaksana. Orang mesti bersih dari yang salah. Kalau terhadap yang orang tahu ini baik, orang mesti bijaksana. Hal yang baik antara A dan B ini A, B, C, D, E, F, G ini semua baik. Mari orang bijaksana. Ya, selain pakai firman Tuhan, apa? Tanya apa Tuhan, minta Tuhan persetujuan. Itu bijaksana terhadap apa yang baik. Yang baik ini A dan B, ini dua-dua baik. Nah usah tanya apa Tuhan, salah. Jadi jangan mau menegur salah, mesti kok bijaksana. So tahu-tahu salah. Kalau itu hal yang jahat, saudara mesti tahu. Harusnya terhadap hal yang jahat, bukan bijaksana. Salah, salah. Itu tegas justru. Bijaksana terhadap hal yang baik. Kalau yang baik, orang perlu kebijaksanaan. Bayangkan, untuk hal yang baik saja, orang perlu kebijaksanaan. Bukan sama, oh ini hal yang baik. Pasti. Coba Roma 12. Ayat 1. Coba baca lagi ya. 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 2. Ini yang memenuhi syarat unsur-unsur dari kehendak Allah apa? 1. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baru kehendak Allah. Bukan saudara tahu-tahu ini salah, meminta Tuhan kehendak. Meminta Tuhan persetujuan. So tahu-tahu salah. Gitu. Kehendak Allah. Mesti memenuhi syarat ini semua. Ya, yang baik ternyata tadi yang baik apa? Orang perlu bijaksana. Yang kan ini. So itu mesti berubah.
Cara pikir kita ini pembaharuan budi, ini cara pikir. Itu budi ya, budi bukan nama budi. Pembaharuan budimu maksudnya dibaharui cara pikir kita. Oh, ternyata memang cara pikir dunia dan cara pikir Allah, cara pikir Alkitab betul-betul bertentangan. Keinginan daging sungguh-sungguh bertentangan dengan keinginan roh. Ya kan ini. Tuh. Iya roh. Ini kok mang mbak ya. Semua orang kok bikin. Loh saudara coba kuat. Cara pikir dunia sekali lagi sangat berbeda dengan cara pikir Tuhan. Lipat lututmu dan bilang, Tuhan tolong kami berkenan kepadamu. Ya, Nino. Saudara begini. Ini tiba-tiba saya ingat. Tadi ada pendeta yang suka menyanyi. Ya. Yang tadi saya dengar khotbahnya. Dan saya pun iyo Kang. Ya, maksudnya bukan nintau saudara. Tapi memang kadangkala waktu orang tuh mendengar ya ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Wah tadi saya tidak bisa tahan saudara tadi. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan ingatkan. Ya, tadi dia bahas tentang nyanyian, tentang menyanyi kepada Tuhan. Dia sementara bicara, kan ada pemain musik ya, yang sementara main piano mengiringi pendeta sementara khotbah. Dia diundang di situ. Lalu dia balik ke belakang dan dia bilang kepada pemain piano, dia bilang harus kamu tahu, ya. Kamu sekarang menempati posisi yang dulu Lucifer etapa. Kamu memimpin pujian, kamu sedang menempati posisi yang dulu itu tempatnya Lucifer. Kenapa dia tidak suka dengan puji-pujian yang sungguh-sungguh? Itu saudara ya, bersyukur. Sekali lagi saya bilang ke saudara jangan bagus edu. Ya, menyanyi memuji Tuhan jangan bagus edu. Beribadah kepada jangan pernah bagus edu. Sekali lagi dulu itu tempatnya Lucifer dan teman-temannya. Ya, harusnya Tuhan tolong patorang. Ya. Harusnya torang so ganti DP posisi. Dia yang menolak untuk mengagungkan Tuhan sebagaimana seharusnya. Sekarang torang ada di posisi itu. Kami rindu benar-benar Engkau dimuliakan. Gitu ya saudara. Kan Lucifer tidak mau mengagungkan Tuhan. Dia mau itu pujian for dia. Dia mau dia menempati. Sama seperti Tuhan disembah, dia lagi disembah. Hati-hati saudara. Ya, so itu saya pernah bilang kepada saudara. Ya, berapa banyak sekarang penyanyi rohani ya, yang sebenarnya cari untung. Dorang menyanyi supaya dorang bayar. Dorang bikin lagu, jual kaset, no? Jual lagu. Bayar dorang untung. Bahwa apa? Supaya untung. Ya. Sengaja pansos. Loh, kan begitu sekarang. Loh, jadi dorang so tulis loh di YouTube dan so tulis apa yang membuat orang akhirnya klik itu. Loh. Iya saudara. Karena ada saja supaya tambah DP penonton. Apa ya kan? Ini saya mesti berjuang sungguh-sungguh sehingga apa yang seharusnya untuk Tuhan jangan sampai kita curi untuk diriku. Ya. Lalu saya bilang ke saudara, saya berdoa Tuhan, apa kalau boleh kita masuk surga cium di Tuhan di kaki.
Saya terkejut tadi dia bilang, saya tidak tahan menunggu waktu Tuhan tiba. Saya tidak tahan untuk tunggu. Saya akan berlutut dan meletakkan di kakinya mahkotaku. Kalau seandainya kita dapat mahkota, kita mau taruh batuan di kaki. Nggak usah pakai kita di kepala. Saya Tuhan, tolong kita. Jangan biarkan aku melayani. Karena kita musuh ke mahkota Anda. Melihat wajahmu dan tinggal denganmu, oh Tuhan. Tolong aku untuk menjadikan itu tujuan utama hidupku. Tidak ada lagi aku rindu. Aku merindukan. Begitu. Tahu itu dalam di hatimu. Membuat orang ini ditemukan berkenan, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jangan salah gunakan kasih karunia. Tolong selamat karena kasih karunia. Tolong selalu diampuni. Hati-hati saudara. Jangan karena orang selalu diampuni. Saudara coba. Ini orang semua pasti kesalahan kita bukan cuma 3 kali, bukan cuma 30, 300, mungkin 3000 kali. Tuh, masih juga backing 3001, 3002. Saudara jangan tak lalu. Coba orang pengalaman apa waktu orang bikin salah. Itu yang mau minta, besok kalau baru minta ampun. Kalau saudara saya bikin salah ulang. Saudara gimana? Hah? Sampai seberlutut saudara tahu bilang apa? Mau bilang ampun tuh. Sampai saudara saya begitu, itu patukan. Saya percaya ini kalau saudara sungguh-sungguh backing patuhan. Saudara, mau minta ampun tadi baru minta ampun, sekarang minta ampun ulang. Untuk kesalahan yang sama. Saudara gimana? Kalau kita sampai hilang serak saudara. Tuhan, saya minta apa Tuhan. Tuhan tolong. Nah, kan begitu. Kalau saudara tahu, ini kita bikin kesalahan. Kalau kemarin kita bikin kesalahan itu. Sekarang bikin kesalahan itu. Nah, lalu kalau dengan mudah, ya Tuhan ampuni ya. Tuhan aku percaya aku minta ampun dosa. Besok, sebentar lagi. Gampang kok salah. Aku percaya aku minta ampun dosa. Tuhan ampuni aku. Kalau begitu DP cara berdoa semua boleh. Tapi kalau sungguh-sungguh saudara berdoa. Hatimu sungguh-sungguh. Kau nyatakan kepada Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa begitu. Coba saja. Kalau saudara gampang-gampang minta ampun karena sebenarnya kau tidak pernah minta ampun sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, saudara akan tahu Tuhan berhati. Saudara akan perasa sama dengan Petrus. Dia menyangkal 3 kali, Yesus langsung haga. Pas don 2 mata baku dapat. Petrus langsung keluar. Langsung menangis. Apa Petrus ada catatan kemudian dia menyangkal 4 kali? Tidak ada. Cukup itu. Saudara, bagi itu terang Tuhan. Dia mengampuni, oke. Dia ampuni. Tapi sekali lagi, konsekuensi diampuni bertobat. Apa tuh bertobat? Berhenti berdosa. Itu tuh bertobat ya. Bertobat itu artinya berhenti, stop berbuat dosa. Itu tuh bertobat. So bertobat kita. Sudah dorang so tumpang tangan. Jadi kok sekarang terus di mana ini? Sudah so bertobat kok kita. Tadi altar call, kita lebih dulu maju. Nanti minggu depannya altar call ulang. Ini kali sampai yang pusing kita pikir, kasih yang Tuhan. Ini karena dia tahu. Dia belum rasa Tuhan berhati. Waktu saudara benar-benar terhubung dengan Tuhan. Saudara cinta pada Tuhan. Saudara akan rasa. Saudara baking gitu salah. Saudara tak rasa. Tahu Tuhan sementara disakiti. Dan saya percaya. Semakin kau masuk lebih dalam dengan Tuhan. Semakin kau akan menghindar. Dari apa yang kau tahu. Ini menyakiti hati Tuhan. Oh Tuhan. Ya. Aku mau beri hati yang kudus.
kepadamu. Aku tahu melakukan dosa melukai hatimu. Melakukan dosa sama dengan saudara bilang apa? Setan itu betul, Tuhan salah. Nah, kan? Karena waktu setan melakukan dosa, setan dibuang dari surga. Jadi waktu kau melakukan dosa, sama dengan saudara sedang buat pernyataan, setan itu betul, Tuhannya tidak betul. Saudaranya tidak pernah bilang mungkin dengan mulutmu, tapi dari sikapmu. Coba. Kalimat terakhir, ayat terakhir. Roma pasal 1. Orang baca tapi orang baca ulang. Sambil berdiri. Roma pasal 1 ayat. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Mana itu? (21) 28. Oke? Mari orang baca sama-sama. 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa belajar tidak merasa perlu untuk mengakui Allah? Ya, mengakui Allah akan membuat orang sungguh-sungguh menyembah Dia. Itu tanda kau mengakui Allah. Mengakui Allah, kau taat kepada perintahnya. Waktu saudara diberitahu firman Tuhan, saudara, itu dia tanda mengakui Allah. Ya. Kalau saudara tidak merasa perlu, lalu ini, ya, kapan orang ini tersesat? Waktu kita tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Mana itu Amsal? Amsal berapa tuh? Akuilah Dia dalam segala lakumu. Ya. Taruh ini di hati. Oh Tuhan, tolong Pak kita. Pikiran kita, saudara kan berpikir dengan cara setan. Waktu saudara menolak untuk mengakui Allah sebagaimana adanya Dia. Lihat ini ya, Amsal 3 ayat 6. 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau nyandak berarti sampai jalan bengkok. Jadi akui Dia dalam segala lakumu. Maksudnya orang petingkah laku dimanapun. Jangan nanti saudara jadi teriak kalau lagi ibadah. Kelar ibadah langsung bengkok ulang untuk pikiran. Saudara kemudian akan, saudara bayangkan kalau orang ini diserahkan kepada pikiran terkutuk. So itu kayak apa orang Kristen di dalam gereja dia boleh melawang Tuhan. Kenapa? Pikiran setan so ada apa saudara? Kenapa? Karena kau tidak mau mengakui Dia. Ya, taruh dalam-dalam ini di hatimu. Oh Tuhan, kiranya firman-Mu sungguh-sungguh masuk dan menguasai aku. Ya, jadi aku sungguh-sungguh mengakuimu dalam segala tingkah laku perbuatanku. Itu saudara. Ya. Terus kemudian karena oh Tuhan, alangkah dalamnya pikiran-Mu. Oh Tuhan, kita mau bikin ini. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Kak belajar saudara begini. Tuhan, kalau Tuhan yang tidak kehendaki ini. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan batalkan. Begitu kuat saudara. Jangan takut terhadap hal itu. Tuhan, ini kita berencana. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, kalau Tuhan yang tidak kehendaki, jangan biarkan ini terlaksana. Tapi kalau ini Tuhan kehendaki, aku percaya Tuhan akan memberkati perjalananku. Begitu, itu baru orang cocok dengan firman-Nya. Itu dia bernama mengakui Tuhan. Sudah lebih percaya kepada kehendak-Nya, kepada keputusan-Nya.